Hai kawan, sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Namaku Dila Yusira Putri atau panggil saja aku dengan nama Dila. Di kesempatan kali ini, aku mau membahas seputar demokrasi terpimpin nih kawan. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Let's go! Sebelumnya, apa sih yang disebut demokrasi terpimpin itu? Sistem demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh seorang presiden secara mutlak dan otoriter. Sebelum demokrasi terpimpin, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang dianggap tidak berjalan efektif selama tahun 1950 hingga 1957. Menurut Presiden Soekarno, sistem demokrasi liberal ini adalah hasil impor dari luar negeri. Kondisi pemerintahan saat itu semakin tidak stabil. Sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959, Badan Konstituan tidak berhasil merumuskan undang-undang baru. Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau. Lalu, pada 22 April 1959, diadakan sidang lengkap konstituan di Bandung. Dalam sidang tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 dan menggantikan UUD 1950. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengkritik cara kerja konstituan yang tak mengalami kemajuan selama 2 tahun, 5 bulan, dan 12 hari. Lalu, ia meminta agar usulan pemerintah disetujui dengan segera. Nah kawan, usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituan. Lalu diadakanlah pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituan untuk mengatasi pro dan kontra tersebut. Namun, pemungutan suara yang dilakukan dalam sidang konstituan tak mampu meredam perdebatan. Demokrasi terpimpin yang sebenarnya sudah dirintis pada tahun 1957 baru resmi berjalan sejak tahun 1959. Tepatnya, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang gagasan ini diajukan dan diketuai PNI Suwirjo dan Letnan Abdul Haris Nasution yang berisi pembubaran konstituan, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan Dewan Penasehat Agung atau DPA. Nah kawan, untuk singkatnya, demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh yang pertama, munculnya banyak gerakan di daerah menuntut integrasi nasional. Yang kedua, kabinet konstituan yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintah tidak stabil. Dan yang ketiga, konstituan gagal menyusun UUD pengganti UUD 1950. Selama berlangsungnya demokrasi terpimpin ini, tentu saja banyak kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Nah, untuk kebijakan dalam negeri terdiri dari poin-poin berikut ini. Yang pertama, pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara. Lalu, lewat sidang umum MPRS 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Kemudian, Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau. Keempat, Presiden membentuk DPR GR setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Kelima, Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Selanjutnya, dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945.
ketujuh, lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR GR, DPA, dan lain-lain diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet. Lalu, Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Koperasi Tertinggi atau biasa disebut KOTI. Terakhir, menerapkan paham Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Untuk selanjutnya, kita masuk ke kebijakan luar negeri nih kawan. Di kebijakan luar negeri, muncul istilah old devil, yang berarti negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis. Selanjutnya ada istilah nevo, yaitu negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialisme. Di dalam kebijakan luar negeri ini dijalaninya politik mercusuar, yang berarti pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Selanjutnya, politik poros yang berarti Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC atau Poros Jakarta Peking, juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Kebijakan-kebijakan yang tertera tadi tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan. Untuk kali ini, kita akan membahas penyimpangan di masa demokrasi terpimpin. Kira-kira penyimpangan apa saja sih selama masa demokrasi terpimpin itu berlangsung? Di dalam kebijakan dalam negeri, terdapat lewat sidang umum MPRS 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Kok bisa ya? Waktu itu masih bisa kawan, karena waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 belum diamandemenkan. Dan pada pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Selain itu, keberadaan MPRS dan DPAS juga menuai kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal, seharusnya badan seperti MPRS dipilih melalui pemilu atau pemilihan langsung. Penyimpangan-penyimpangan lainnya yaitu ada lembaga-lembaga negara komunis inti nasionalisme agama komunis atau Nasakom, seperti nasional diwakili oleh PNI, agama diwakili oleh NU, dan komunis diwakili oleh PKI. Lalu ada prosedur pembentukan DPR GR yang disebut menyimpang, dikarenakan anggota DPR GR ditunjuk langsung oleh presiden, dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal, kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Penyimpangan terakhir yaitu ada penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN, yang seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. Pada masa awal demokrasi terpimpin, kondisi ekonomi sangat-sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa itu, tentu saja dilakukan berbagai macam upaya, di antaranya pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas). Upaya ini disebut juga sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Selanjutnya ada penurunan nilai uang untuk membendungi inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu ada pelaksanaan deklarasi ekonomi atau biasa disebut DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON ini adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Yang terakhir ada pembangunan proyek mercusuar. Proyek ini adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Nah kawan,
Pada masa demokrasi terpimpin ini, PKI muncul sebagai salah satu kekuatan politik yang dominan. Di sisi lain, TNI AD menjadi salah satu kelompok yang berusaha menandingi dominasi PKI. Akibatnya, timbul konflik antara PKI dengan TNI AD. Puncak konflik antara PKI dengan TNI AD ini terjadi pada bulan September 1965, ketika terjadi peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal sebagai peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah upaya PKI untuk merebut kekuasaan yang sah. Dalam peristiwa tersebut, terjadi aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan 1 perwira. Upaya pemberontakan yang dilakukan PKI dengan cepat dapat diatasi oleh TNI Angkatan Darat. Pasca pemberontakan PKI tersebut, rakyat Indonesia menuntut pembubaran PKI. Muncul demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Kelompok mahasiswa yang dikenal sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat KAMI yang terbentuk pada bulan Oktober 1965 kemudian menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang berisi 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga. Aksi demonstrasi mahasiswa semakin meluas pada awal tahun 1966. Puncak aksi ini terjadi pada bulan Februari 1966 ketika seorang mahasiswa UI bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak. Kondisi keamanan negara yang semakin kacau mengakibatkan Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang biasa dikenal dengan sebutan Super Semar yang ditujukan kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, yaitu Letjen Soeharto, untuk mengambil tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Nah kawan, Super Semar sendiri menjadi penanda berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin. Oke kawan, segitu saja pembahasan dari aku mengenai demokrasi terpimpin. Sebelumnya, aku mau mohon maaf nih apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengetikan dalam video ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.